Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Em, dalam kesempatan ini, saya pribadi dan barangkali mudah-mudahan nanti ada rekan-rekan yang bisa ikut belajar. Ya, Alhamdulillah, setelah cukup lama saya belajar salah satunya dari Ustadz Evi Andi Bastoni ini ya, dari video-videonya, dari buku-bukunya, kemudian juga Telegram, WA. Terima kasih dan yang mudah-mudahan di sini saya akan coba belajar secara langsung meskipun masih melalui Zoom. Ya, ya, ya seperti saya sampaikan tadi, Kak Ustadz, saya sendiri backgroundnya belum pernah belajar agama secara umum, termasuk Sirah Nabawiyah. Tetapi ya alhamdulillah saya mencoba untuk senang belajar, termasuk belajar dari para ustadz. Ya. Mungkin di sini nanti ada ya semacam katakanlah mungkin wawancara gitu ya Ustaz yang mungkin bisa berkembang nanti dari Ustaz mungkin bisa berkembang tapi tidak secara seperti apa informal tapi kita lebih santai gitu. Ya. Ya, ya Ustaz, yang topik kali ini yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber referensi atau informasi untuk Sirah Nabawiyah. Ya, Ustaz, kalau saya membaca itu eh, meskipun saya belum menemukan banyak apa, bahwa Al-Quran sebagai sumber informasi, sumber referensi untuk Sirah Nabawiyah seperti yang saya baca di bukunya Ustadz Ahmad Sarwat itu di buku yang gratisan itu Mhm. sekilas ya, di pengantarnya. Kemudian juga ada buku dari Ustadz Quraish Shihab ya yang membaca Sirah Nabawiyah, Al-Quran dan Al-Quran dan hadis. Mhm. Ya, Em, ini Ustadz kalau yang saya bayangkan atau saya sedang coba cari, em, atau mungkin seperti yang agak dasar dulu Ustadz ya. Mhm. Kalau sejarah, kalau saya belajar atau kita belajar di sekolah itu kan sejarah Indonesia, sejarah kerajaan itu kan Mhm. em, banyak ini apa sumber-sumbernya dari bukan hanya teks, tapi dari seperti misalkan monumen-monumen dan lain-lain. Mhm. Kalau yang sejauh yang saya tahu, kalau Sirah Nabawiyah itu semua dari teks semua ya Ustadz ya, Mhm. dari teks, tidak ada dari apa benda-benda apa gitu ya. Ya, 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 sebenarnya enggak juga, justru sangat hmm, kaya. Jadi kalau kita ya, datang ke Makkah Madinah hari ini, ya, sisa kehidupan Nabi itu masih banyak. Ya, ya, entah ya. masjid yang beliau bangun, entah Oh sumur ya yang betul, beliau gali, oh itu ya semua betul betul ya, bukti sejarah. oh ya betul, oh Hmm. iya ya, betul ya betul ya, oh iya Jadi, betul. Jadi ini masjid juga ya betul. iya, iya. Termasuk sumur-sumur yang beliau gali sampai hari ini masih ada. Ada di dekat kita Ah itu iya ada ya, masjid namanya, ada sumur yang namanya Bi'rul Khatam, ya, sumur di mana cincin hmm, Rasulullah hilang. Sampai sekarang sumur masih hmm, itu. oh iya, oh iya 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 betul Ustaz, ya, Mhm. ya, em, ya, ya, saya kira menarik kalau ada daftar ya Ustaz ya mungkin ada daftar dari seperti indeks benda-benda gitu ya peninggalan. Ya, iya. Kemudian ini kaitannya dengan Sirah Nabawiyah. Kalau Sirah Nabawiyah itu urut misalkan dari sejak mungkin sebelum kelahiran dan lain-lain ini benda ini Mhm. ada indeksnya Zal. Itu seperti itu Mhm. saya kira ya mungkin Iya, iya, iya. barangkali kalau ada. Iya. Mungkin, Demikian juga ya mm-mm. gimana Ustaz? Kalau runut mungkin nanti kita geser ke benda-benda bersejarah ya, karena masih Hmm. sekian banyaknya. eh Termasuk surat-surat Rasulullah itu kan masih Iya. ada sampai sekarang. Ya, Iya itu betul berapa ya. di Turki itu masih ada. Lalu Iya. kemudian apalagi peninggalan-peninggalan Rasulullah, pedang-pedang para sahabat itu juga masih ada. Hmm. Ya. Tempat-tempat yang pernah disinggahi, ya, di Iya. Taif itu masih ada. Iya. Nah, kalau kita ke awal dulu ke tema pertama kita tentang Al-Quran, Iya. tema utama kita kan tentang
Al-Quran sebagai sumber belajar sirah gitu ya. Iya, Ini, betul. ini demikian. Nanti kita bisa mengalir ke yang lainnya. Jadi secara umum ya, Al-Quran itu sumber sejarah. Hmm. Karena kalau kita kalkulasikan mungkin lebih dari 60% kalau hitungan kasar saya, si Hmm. Al-Quran itu sejarah. Hmm. Kisah ya. Kisah para nabi ya, Iya, kisah orang-orang baik ya, Luqman Al-Hakim misalnya, iya, surat Luqman, atau mungkin kisah orang-orang durhaka, kisah Firaun, iya. kisah Namrud. Artinya Al-Quran itu penuh dengan sejarah. Bahkan nama-nama suratnya sendiri kan nama-nama sejarah. Nah, Hmm. misalnya ada surat yang namanya surat Al-Qasas. Itu kan Hmm. artinya apa? Kisah-kisah. Ada surat Al-Anbiya. Itu kan para nabi, ya, cerita para nabi. Ada Hmm. yang bahkan diambil dari nama-nama nabi dan nama-nama tokoh. Misalnya surat Maryam, itu kan cerita tentang Maryam. Surat misalnya apalagi Ibrahim, ada surat Hud, ada surat Yunus, ada surat Yusuf. Itu cerita semua sih. Nah, Hmm. ini Al-Quran itu adalah referensi sejarah, ya, referensi dalam kepenulisan sejarah yang memang ya kalau kita lihat baik sejarah para nabi sebelumnya ataupun Rasulullah ya, sistem penulisannya emang tidak detail, dia bersifat global, gitu ya. Karenanya jangan cari misalnya di Al-Quran itu tanggal berapa Nabi Musa lahir ya nggak ada. Ah, misalnya siapakah nama ibu Nabi Musa yang nggak ada. Hmm. Dalam penulisan Al-Quran itu cenderung bukan menghindari, tidak memuat ya angka-angka dan tempat-tempat serta nama-nama. Karena mengapa demikian? Sebab inti dari belajar sejarah itu ya dia bukan hanya pada angka-angka itu. Makanya saya evaluasi misalnya mengapa sejarah itu tidak begitu diminati di Indonesia waktu kecil dulu SD misalnya nggak banyak yang suka karena pertanyaan gurunya ketika misalnya ujian tanggal berapakah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, jadi kita udah bikin pusing duluan tuh menghafalnya gitu ya. Atau yang populer sekali saya ingat banget diajarin oleh guru dulu ya, perang Diponegoro itu kapan terjadi. Akhirnya untuk memudahkan kita diajarin ya terjadinya ba'da maghrib, setelah maghrib. Maksudnya apa? Ya 1825 sampai 1830 ya. Ini untuk memudahkan. Nah, jadi Al-Quran itu tidak banyak menyebut angka, ya, ataupun bahkan tanggal lahir, bahkan nama-nama. Kalau di Taurat dan Injil atau kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, misalnya nama-nama saudara Nabi Yusuf yang 11 orang itu ada di Al-Quran nggak ada. Sebab bukan itu konsentrasi Al-Quran. Konsentrasi Al-Quran ada pada ibrohnya, ada pada hikmahnya, ya, ada pada keteladanannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ah, itu ya. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Banyak sekali ayat-ayat mengatakan sungguh ya, pada kisah mereka ada ibrah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan. Ah, jadi inspirasi dan keteladanan itu yang harus kita ambil. Adapun bukti autentiknya, bukti-bukti sejarahnya, atau kemudian kisah-kisah detailnya mungkin, kisah detailnya, ya kita harus menambah dengan penjelasan-penjelasan hadis-hadis Rasul ataupun menurut penuturan para ulama. Nah ini pertama. Jadi Al-Quran itu referensi sejarah, ya. Jadi dan meluruskan mungkin kisah-kisah yang ada sebelumnya yang tidak benar, ya. Dan kisah tersebut ada yang detail, ada yang tidak. Ya, seperti kisah Nabi Yusuf itu agak detail, Nabi Musa agak banyak. Tapi Nabi misalnya Nabi Hud atau Nabi Idris itu cuma 2 ayat, 2 surat. Surat Maryam ayat 56 kalau nggak salah, lalu kemudian surat Al-Anbiya ayat 85 sudah nggak ada lagi, cuma 2. Itu kisah Nabi Idris, ya. Jadi cuma sedikit sekali. Jadi harus diperkaya dengan yang lainnya, ya. Nah, lalu Al-Quran menjadi sumber belajar sirah. Nah, kita fokus di sini. Betul. Ya, sebab pertama, Al-Quran itu turun pada masa Rasulullah. Ya. Dia merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, bisa jadi, atau mengabadikan peristiwa yang terjadi pada masa itu.
ya. Yang menjawab pertanyaan misalnya tentang eh, apa hukum minuman keras misalnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal misir gitu ya. Jadi di situ kalau kemudian kita baca Al-Qur'an, nanti kita bisa eh, menceritakan ulang. Jadi kisah proses pengharaman khamr itu ada di Al-Qur'an. Itu sejarah, ya. Atau misalnya eh, mengabadikan peristiwa. Ya, misalnya tentang Ashabul Fil, pasukan gajah. Ya, makanya tahun kelahiran Nabi itu. Jadi kalau kita ingin menulis sejarah berdasarkan Al-Quran, bisa dimulai dari surat Al-Fil tuh. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu cerita isinya. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana ada ashabul fil ya, tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah ya. Terus ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan usaha mereka itu ya sia-sia ya. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil, kemudian Allah menurunkan kepada mereka burung ababil. Itu kan kisah. Nah, kisah ya. Nanti di detailnya ya tentu harus ditambah dengan referensi yang lainnya ya. Dia mengabadikan kisah. eh Kisah misalnya tentang apa lagi? Tentang ada mungkin sudah ada di video, ada perang namanya perang Bani Nadir ketika Yahudi berkhianat, maka mereka diusir oleh Rasulullah. Nah, kisah itu diabadikan Allah dalam surat Al-Hasyr. Ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Kemudian huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu bercerita tentang perang Bani Nadir yang terusir dari Madinah akibat pengkhianatan mereka. Gitu ya. Jadi nanti ada kisah misalnya apa lagi? Perjanjian Hudaybiyah ya, yang berujung pada baiat kaum muslimin Rasulullah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Nah, jadi Al-Qur'an itu sumber kita belajar sirah nabawiyah, hanya saja di sifatnya global, umum. Jadi tidak cukup dengan yang ada di Al-Qur'an saja, tapi harus ditambah dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ya. Nah, ini yang satu ya. Nah, yang karena itu para ulama dulu seperti ya pernah saya tulis di Instagram saya bahwa mereka menyandingkan begitu kira ya pelajaran sirah itu ya dengan pelajaran Al-Qur'an ya, dengan Al-Qur'an, sehingga salah seorang cicit Rasulullah yang namanya Ali Zainal Abidin itu mengatakan kunna nu'allamu maghazin nabi, dulu bagaimana kami belajar serial perjuangan Rasulullah ya, perang-perang di zaman Nabi ya, wasarayahu dan ekspedisi-ekspedisinya, kama nu'allamu surata minal Quran, sebagaimana kami belajar surat Al-Quran. Jadi dianggap sama ya. Jadi di mana mereka meletakkan buku-buku buku-buku sirah ya, buku sirah, di situ mereka meletakkan tafsir Al-Quran. Saya mungkin sudah agak mulai nih Pak Arif, di belakang saya nah, ada Yes. tafsir Ibnu Katsir, ada Yeah. nah di belakangnya disebutkan buku-buku sirah ya. Oh, yes. Jadi disetarakan oleh para ulama tentang pentingnya belajar Al-Quran di satu sisi ya, menjadi sumber referensi, kemudian yang kedua sirah di sisi yang lainnya ya. Nah, mengapa? Sebab tadi ya, ayat-ayat Al-Quran itu dia tidak berdiri sendiri. Ada disebut dengan asbab nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, sebab turunnya ayat itu ya itulah sirahnya. Jadi dia bergandeng. Kita tidak mungkin memahami Al-Quran secara utuh ya, tanpa bantuan penjelasan dari sirah, ya, tanpa bantuan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beberapa ayat sangat berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, serta kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi bahwa Al-Quran itu dia memberikan spirit begitu kira-kira ya. Jadi dia bukan hanya memaparkan kisah, ya. Sehingga ketika kita belajar Al-Quran, ya, bisa jadi Al-Quran itu kita tafsirkan begitu kira-kira dengan sirah. Makanya Imam Ibnu Katsir misalnya ketika menafsirkan
ayat yang sempat bikin heboh DKI Jakarta dulu ya, Al-Maidah 51 gitu ya. Yang melahirkan gerakan 212 sesuainya. Kita tidak bahas itunya, tapi saya sempat membuka beberapa kitab tafsir tentang makna wali itu gitu ya. Jadi wali itu, aulia itu apakah artinya pemimpin atau bukan, kan itu sempat di persidangan Ahok dulu ya. Nah, Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Maidah 51 itu, dia menafsirkannya dengan sirah, dengan sejarah. Sehingga tinggal kita mikir ya, bagaimana kisahnya. Jadi Ibnu Katsir menuturkan kisah Umar bin Khattab yang memanggil Abu Musa al-Asy'ari tentang laporan keuangan daerahnya, dan sangat bagus. Kata Umar, siapa yang bikin laporan keuangan Anda ini? Anda pasti bukan yang bikin, karena Abu Musa itu tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kata Abu Musa ini, ada, saya punya sekretaris. Ya. Kata Umar, ayo kemarikan sekretarismu, kita pengen belajar. Kata Abu Musa, bal gua Nasrani, tapi dia Nasrani gitu, bukan Muslim. Jadi sekretarismu itu non Muslim, Nasrani ya. Kata Umar, pecat dia, berhentikan dia. Lalu dibacalah surat Al-Maidah 51. Jadi kalau menjadikan sekretaris dan orang kepercayaan saja tidak boleh, apalagi ya lebih dari itu, gitu kan? Nah ini tafsiran Ibnu Katsir jauh sebelum kehebohan itu terjadi di masa kita hari ini. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran itu dengan sirah, dengan kisah, ya. Dan sebaliknya, ketika kita ingin membaca sirah Nabawiyah, itu tidak mungkin lepas dari Al-Quran. Misalnya kisah tentang perang Badar, itu nggak bisa, nggak dapat tuh ruhnya gitu kan, kalau kita tidak baca surat Al-Anfal. Makanya di buku saya belajar dari perang Badar, salah satu babnya itu adalah mengupas surat Al-Anfal, karena memang ada hubungannya ya. Sebab surat Al-Anfal itu turun berkaitan dengan perang Badar. Atau yang lain, misalnya kisah tentang perang Uhud ya. Perang Uhud itu tidak bisa dilepaskan dengan surat Ali Imran ayat 134 sampai 171 ya. Kisahnya itu sangat erat. Karena mengapa? Karena perang Uhud ya terjadi ketika kaum muslimin dianggap kalah begitu, 70 orang syahid, maka Allah menurunkan Al-Qur'an untuk menguatkan mental mereka. Maka di antara ayat itu ada yang berbunyi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, janganlah kalian merasa hina, jangan kalian merasa rendah, ya, wala tahinu, jangan merasa sedih, wala tahzanu, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tetap berada dalam keadaan posisi a'launa, tinggi ya, dengan syarat kalian beriman. Lanjutan ayat berikutnya ada lagi, misalnya satu ayat atau dua ayat setelahnya ya, kata Allah, iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mislu. Kalau kalian hari ini kalah dalam perang Badar ini, tenang aja ya, karena mereka juga kalah dalam perang sebelumnya. Jadi Allah membesarkan hati kaum muslimin ya, bahkan yang sempat down, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, kok bisa kalah gitu kan, sementara Nabi bersama kita gitu ya. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, tidaklah Nabi itu merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya nabi-nabi gitu ya, rasul-rasul. Afa in mata wa qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau dia meninggal, apakah kalian akan kembali ke agama nenek moyang kalian lagi? Jadi spirit-spirit ini yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, dan itu akan sangat terasa ya, kita baca sirahnya, baca sejarahnya, dan dijadikan Al-Quran juga sebagai referensi kita gitu ya. Nah, satu lagi sebelum mungkin ada yang ingin tanyakan lagi, bahwa Al-Quran itu teks gitu ya. Nah, penerapannya itu ada pada kisah Rasulullah ya. Apalagi tadi ditambahkan, misalnya bukan meluruskan tapi menambahkan, kalau kisah Majapahit, Pajajaran ya, di Pajajaran ada batu tulis ya. Jadi bukti-bukti itu bukan hanya ada dalam tulisan-tulisan ya. Sirah juga begitu. Jadi sirah itu teksnya bukan hanya di Al-Quran, bukan hanya ditulis oleh para ulama ya, generasi tabi'in ya. Generasi tabi'in itu adalah generasi yang ketemu sahabat Nabi ya, di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi penulisan sejarah Nabi itu sudah ada di masa Umar bin Abdul Aziz.
Nah, Umar bin Abdul Aziz itu ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi, artinya udah masih dekat banget, bukan ratusan tahun, bukan. Ya. Jadi masih abad pertama Hijriah penulisan sejarah hidup Nabi itu ya. Nah, bukan hanya itu, tetapi kalau di Indonesia ada batu tulis, ada bukti-bukti yang lain, sirah Nabawiyah lebih dari itu. Ya. Ada surat-surat Rasulullah yang abadi hari ini ada di Turki. Ada pedang sebagian sahabat Nabi, ada busurnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Quba, ada Masjid Jirona, ada Masjid Hudaybiyah. Itu bukti-bukti sejarah semua. Di mana Rasulullah pernah berada di tempat tersebut gitu kan. Dan sisanya ada ya. Di Kuba itu ada namanya Bi'rul Khatam, tempat Nabi yang bersihkan diri sampai di masa Utsman cincin Nabi hilang di situ. Ada namanya Bustanul Mustadhal, ya, tempat Nabi berteduh, ya. Apalagi di sekitar Masjid Nabawi, wah itu penuh dengan peninggalan-peninggalan bersejarah. Ada Masjid Al-Qamamah, ya, ada Masjid Omar, ada Masjid Abu Bakar, ya, ada Khandaq, Uhud. Wah itu kaya sekali gitu ya. Jadi itu semua membuktikan bahwa Nabi itu bukan tokoh fiktif, tapi betul-betul ada, ya. Ada makamnya gitu kan, ada makam para sahabatnya gitu kan. Iya. Jadi kalau hari ini kita mencari makam Arya Kamandanu ya ada, tapi nggak bisa dijamin kebenarannya. Nggak tahu Pak Arif kelahiran tahun berapa Pak Arif? Saya 65 Ustaz. 65. Wah, berarti kenal dengan Arya Kamandanu karena Iya, drama pernah Kumbara dengar. Iya. di Saur School kita dulu ya. Iya, iya. Nggak ada makamnya itu ya. Kalaupun di Iya, Jawa nggak betul. ada makam Arya Kamandanu nggak bisa jamin itu benar ya. Mm, Tapi Rasulullah mm. ya, diturun temurun. Jadi kisah Rasulullah itu di backup dari dua sisi. Ya. Pertama dari sisi apa tulisan sejarah hidup Nabi tulis. Malah kalau saya berkesimpulan ini boleh dikritik atau mungkin diluruskan ya. Saya bisa menjamin gitu ya. Tidak ada tokoh yang ditulis gitu ya sebanyak tulisan tentang Rasulullah. Jadi simpulan saya tokoh yang paling banyak ditulis oleh manusia, entah oleh sejarawan, oleh pengamat, oleh ilmuwan itu Rasulullah. Ya, sebut Iya, siapa misalnya tokoh di iya, dunia betul. kita sekali berdunia gitu ya, yang biografinya gitu ya ditulis sedetil Rasulullah. Ya. Iya, Dan betul. ini diakui oleh non Muslim, ya. Ada Michael Hahat yang menempatkan Nabi pada urutan pertama dalam buku biografi tokoh-tokohnya gitu kan. Nah, jadi yang nulis bukan hanya Muslim tapi juga non Muslim. Nah, saya kira itu pengantar Pak Arif. Iya, ya, terima kasih Ustadz. Sangat menarik dan ya, em, ya harus disandingkan antara belajar Al-Quran dengan Sirah Nabawiyah. Dan barangkali kalau saya pribadi juga ya kalau baca-baca Quran atau tafsir, kemudian contoh realnya beberapanya itu adalah ya di zaman Rasulullah dan keluarga dan sahabatnya itu. Ya, Jadi ya. ada contohnya. Nah, gini Ustaz, apa eh, sepertinya kalau di buku-buku itu kan ada indeks ya Ustaz ya, Hmm, indeks baik itu indeks nama atau indeks kata-kata gitu ya. Nah itu saya sendiri melihat ya salah satunya di buku Sejarah Hidup Muhammad Husain Haikal itu Ustaz. hmm, Itu kan di belakang ada indeks ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau yang saya lihat, saya coba-coba baca itu sepertinya cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada di indeks tersebut. hmm, Ya, jadi menurut saya suatu hal yang sangat penting hmm, bahwa sebuah referensi atau sebuah referensi atau indeks saja lah, mungkin indeks em, peristiwa ini ayat Al-Qurannya apa-apa, peristiwa ini ayat Al-Qurannya apa-apa, meskipun itu mungkin terkait langsung hmm. ataupun terkait tidak langsung. Ya, Ya. jadi Sirah Nabawiyah, kemudian misalkan dua kolom. Kolom pertama Sirah Nabawiyah, Hmm, kolom keduanya Al-Quran. Dan di balik ada Al-Quran, Al-Quran ayat ini dari sejak awal, dari surat pertama sampai surat terakhir ini kalau ada misalkan ayat ini Sirah Nabawiyahnya di bagian apa gitu. hmm, hmm, hmm. Jadi kalau Ya. mau belajar Sirah Nabawiyah ada referensinya apa atau belajar tafsir, kalau mau buka
Sirah Nabawiyah yang mana gitu. Ya. Itu gimana Ustaz? Mungkin ada nggak? Jadi ini Iya, sebelum pandemi ya, saya iya. pernah dikontak oleh teman-teman Bandung, ya, Hmm. penerbit Syamil Group. Syamil ya. Penerbit Syamil. Dia minta saya ya untuk menulis ya tafsir sirah, Ah, iya, iya. tafsir sirah. Jadi bagaimana ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Rasulullah Iya. itu ditafsirkan. Hmm. Ini dibuat persis seperti usul dan harapan Pak Arif tadi itu. Hmm. Iya, Ustaz. Sudah dikirim surat perjanjian ke saya, sudah dibuat draftnya gitu kan, dan seterusnya. Tapi saya waktu itu terbentur, ini alasan ngelesnya gitu kira-kira ya. Terbentur dengan deadline disertasi S3 saya. Ya, sehingga 2019 itu 2021 2019 ya akhirnya saya mundur. Saya bilang ke teman-teman, saya kalau nulis saya bilang waktunya sedikit. Jadi pasti akan lama ya. Tapi kalau ngedit mungkin cepat sama itu kan. Nah, akhirnya ditukar ya. Jadi buku draft tersebut diambil lagi oleh mereka. Saya ditugasi untuk mengedit buku yang lain. Maka belakangan terbitlah ya, buku judulnya Mumtaz. Ya, Muhammad Teladanku Sepanjang Zaman. Ada 21 jilid. Nah, saya editor utamanya ditulis itu sebagai tim ahli begitu kira-kira gitu kan. Nah, sementara Al-Quran tafsir tadi itu, tafsir sirah tadi, sampai sekarang belum muncul, belum terbit. Entah siapa yang nulis. Nah, dulu diserahkan ke saya, Pak, gitu kan. Tapi kebetulan saya bentrok dengan deadline disertasi, kalau enggak saya bisa DO saya bilang gitu kan. Saya harus harus optimalkan ini ya. Malah sudah ada tekan kontraknya waktu itu, sudah ada pendanaannya segala macam. Saya mundur. Saya enggak bisa ya. Itu menarik sekali ya. Coba nanti saya kejar lagi teman-teman Syamil bagaimana kabar buku tersebut. Kalau belum mungkin saya bisa desak lagi. Apalagi sekarang saya disertasi kuliah saya udah beres, sudah wisuda, kan relatif tidak ada hambatan lagi misalnya gitu kan. Ini mengingatkan saya lagi Pak, itu penting. Jadi tafsir sirah, demikian apa buku itu akan terbit dan pasti akan tebal. Dan menurut mereka ini buku belum ada. Buku tafsir sirah, tafsir sirah Al-Quran, kemudian disandingkan dengan kisah seperti yang diharapkan Pak Arif. Ini saya jadi ingat. Terima kasih Hmm. saya ingat. Ya. Kita sambil ini Pak. Nah, Kalau Ustaz disertasinya tentang apa tuh Ustaz? saya menulis judulnya itu konsep pendidikan kewirausahaan Rasulullah untuk Hmm. anak SD. Oh, iya. Pastinya Hmm. di Sekolah Alam Bogor. Nah, Oh, iya ini. ini konsep Hmm. pendidikan kewirausahaan Rasul Hmm. itu Iya. ya Hmm. hampir 300 halaman. Oh, iya kalau mungkin bisa kami pelajari nanti Nah, boleh juga. itu buku disertasi itu Pak Arif lagi Iya. di apa diacak-acak ya Oh, iya. Iya, diulang iya. ya Iya, iya. untuk dijadikan buku Oh, iya, iya. karena bahasa Iya. disertasi itu Iya. terlalu ilmiah kalau langsung jadiin Hmm. buku. Oh, iya. Nggak enak Hmm. bacaannya gitu kan. Jadi Iya. ya inilah jadi berat. Jadi Iya. usul Iya. saya ke teman-teman penerbit supaya Iya. bahasanya itu dipopulerkan. Jadi buat lebih Iya. enak dibaca. Ya. Iya. Jadi Hmm. akan ada banyak yang dibuang. Misalnya bab 2 itu Hmm. kan landasan teori itu nggak penting. Iya. Pengantar Hmm. ucapan terima kasih itu udah hilang. Hmm. Semoga dalam waktu dekat terbit. Iya. Iya. Karena sudah ada Iya. penerbit yang mau membiayain. Hmm. Eh, Barangkali Ustadz mungkin itu kan nanti bisa jadi ini ya tebal ya Ustadz ya. Ya, Ya, kalau eh, sebelum jadi buku mungkin apakah yang indeksnya dulu Ustadz? Maksudnya gini, yang tadi itu misalkan eh, urut ya, misalkan seperti di yang sejarah hidup Muhammad Hussein Haikal itu kan ada indeksnya. ya. Nah, itu dari surat pertama ayat berapa ini di eh, halaman berapa atau di peristiwa apa gitu. Jadi urut berdasarkan Al-Quran, kemudian peristiwanya yang ini saja Ustadz, yang penjelasan ringkas saja. Seperti Hmm. tadi misalkan Al-Ahzab tentang ayat berapa, ini tentang apa gitu Ustadz, misalkan. Hmm. Nah, Ya. dan sebaliknya Ustadz, yang tadi berdasarkan
yang kolom pertama atau kata kuncinya Al-Quran, kemudian Aha. dibalik juga. Sekarang di ordernya dibalik yang Sirah Nabawiyah, kelahiran atau dari sejak sebelum kelahiran itu Mhm. surat apa, ayat berapa, surat apa, ayat berapa. Ya, ya, ya. Karena yang saya lihat Ustadz ya, Aha. yang tadi ya, bukunya dari Quraisy Shihab yang judulnya itu ada membaca Quran dan hadis untuk Sirah Nabawiyah, Aha. itu tidak ada indeksnya, tidak ada Ah, indeks Al-Qur'annya. Jadi saya mau nyari ini susah ya. Al-Qur'an ini, ya Aha. Al-Qur'an ayat ini ada di mana ini di buku ini, cari Ah, dulu. Nah, nggak ah. ketemu. Iya, Ayat iya. ini nggak ketemu. Dan sepertinya ya ada beberapa atau mungkin barangkali cukup banyak ayat Al-Qur'an kalau yang saya lihat tafsir ya Ustaz. Seperti Mhm. misalkan ya An-Nisa 97 Hmm. ya ada tafsir yang bahwa mereka yang tidak mampu hijrah kemudian mereka menzalimi diri sendiri. Nah, itu Hmm. saya tidak melihat di bukunya Sejarah Hidup Muhammad, bahkan di bukunya Ustaz Quraish Shihab, seingat saya tidak ada. Hmm. Kemudian surat Al-Fat ayat 25 yang di tafsirnya itu bahkan tafsirnya Ustaz Quraish Shihab sendiri Mhm. itu ada menyebutkan bahwa itu ada mereka yang tidak mampu hijrah ke Madinah waktu itu. Hmm. Tapi di bukunya Sirah itu nggak ada, sejauh yang saya cari belum ketemu. Iya, iya, Ya, iya. ya. Jadi saya kira itu berangkatnya salah satunya mungkin dari indeks yang sebenarnya relatif sederhana, Mhm. tetapi kemudian dikembangkan jadi yang buku yang tebal tadi Ustaz. Iya, iya, iya. Saya yakin Karena ya, teman-teman penerbit kayaknya sudah menyiapkan indeksnya gitu ya. Tapi eh, memang jadi bahan dapur mereka gitu kan. Tidak mungkin dibocorkan keluar ya. Sebab ya pertama ini masih bahan, kemudian yang kedua eh, apa ya semi semi rahasia dapur begitu karena ya, belum eh, jadi acuan jangan sampai ini ya. bocor keluar orang bikin terbitin dia jadi nggak selesai Hmm, itu sering-sering banget terjadi ya jadi ya, ide yang apa namanya mahal dalam tanda kutip ya hmm, tapi saya yakin itu sudah ada ya nanti mungkin saya nggak tahu prosesnya seperti apa coba dalam waktu 2-3 hari ini saya masih punya kontak hmm, teman dari penerbitnya itu sekarang menjadi nama grupnya Syamil tapi Sigma hmm. ya Sigma Oh ya sih kemarin. di Bandung ya, mungkin Ya di Bandung ya. ya bisa jadi apa namanya motivasi kami untuk menggarap lagi itu karena Hmm, penting ya beberapa ya. apa namanya petunjuk bisa kita dapatkan dari kemudian satu lagi emang Pak Arif buku-buku Sero itu emang saling melengkapi antara satu dengan yang lain Hmm, jadi bisa jadi kita baca di sini nggak ada. Nah, di sini ada, di hmm, sini nggak ada. Karena masing-masing penulis mungkin punya konsentrasi yang berbeda. Ya, hmm, misalnya yang saya punya saja misalnya ada buku Ar-Rahiqul Maktum ya yang terkenal sekali itu ya Sirah ya Mubarakpuri. Itu relatif lengkap ya, tapi pengembangannya apalagi dihubungkan dengan Al-Qur'an itu kurang pasti. Nah, dia hanya mentah tapi kuat runut gitu ya. Atau sebaliknya dan nyaris sedikit sekali analisa-analisa sejarahnya ya. Tapi sebaliknya buku Ramadan Al-Buti ya Fiqhus Sirah itu kisahnya nggak banyak, dikit ya. Tapi analisanya itu kuat. Nah, jadi buku-buku sejarah masing-masing punya kekhasan. Atau buku Ibnu Hisham. Wah, itu kuat sekali di data. Jadi nama-nama 313 orang yang ikut dalam perang Badar itu ditulis sama dia gitu kan. Dikumpulkan nama-namanya. nama-namanya satu persatu. Yang lain belum tentu ada itu ya. Bahkan bukan hanya ditulis namanya Pak Arif, nama binnya juga. Ya, si Fulan Ya. bin sampai ke kabilah mana. Makanya Hmm, bukunya menjadi tebal sekali. Bagi orang yang nggak doyan baca itu pusing bacanya ya. Belum lagi syair-syair gitu ya. Tapi dalam ilmu akademi itu menjadi rujukan utama. Ya. Saya terbantu banget ketika memetakan misalnya tokoh-tokoh ya bahwa ini Umar dari kabilah mana dia? Dari kabilah Bani Adi. Ya, ini Abu Jahal dari kabilah mana? Kabilah Bani Makhzum. Kok bisa disebut ya Abu Jahal itu pamannya Umar gitu kan? Nah, diteliti, oh ternyata Umar itu emaknya dari kabilah Bani Makhzum, ya, satu kabilah dengan Abu Jahal. Jadi
terbantu banget petanya dengan dari kitab tersebut. Jadi memang saling melengkapi. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin barangkali ini ada Pak atau Bu Mujiasih Murianto, ada mau disampaikan ke Pak Susanto. Pak Susanto dibantu. Ya, Mas Iya, Muji, monggo. silakan kalau pengen bergabung. Iya, Nggak mesti nanya, bisa sharing iya, tentang tema utama kita tentang sirah dan referensinya, begitu iya, mungkin. Sirah dan referensinya, iya, termasuk referensi utama kita adalah Al-Quran. iya. Ya Ustadz, mungkin sambil menunggu barangkali dari yang lain akan menyampaikan, Hmm. mungkin saya eh, ini lagi Ustadz ya bertanya lagi. Ya, saya kira mungkin di samping yang tadi Ustadz memappingkan ya atau menjodohkan atau mengindekskan antara ayat Al-Quran dengan peristiwa di Surah Nabawiyah dan sebaliknya, Mhm. itu lebih lanjutnya lagi, saya kira barangkali ada juga ini Ustadz apa ada jenis jenis ininya mappingnya, artinya seperti gini misalkan Ustadz. Hmm. Misalkan gini misalkan udah yang jelas misalkan Al-Quraisy atau Al-Fil atau apa Al-Lahab itu kan udah jelas bahwa Al-Lahab itu orang, udah Abu Lahab udah jelas itu orang, itu maksudnya sumber sejarah yang jelas menyebut orangnya Hmm. dan periode waktunya kira-kira udah tahu, nah itu jelas. Tapi ada juga mungkin yang Al-Quran itu artinya kan tafsirnya ya Ustaz ya. Ya. Tafsirnya yang mungkin ada sedikit perbedaan pendapat sehingga di situ ya disebutkan misalkan ini menurut tafsir siapa Hmm. atau tafsir yang lain sebenarnya ayat ini tidak terkait ini tapi terkait yang lain. Nah itu em, saya kira Ya. apa di diurut dari mungkin sebelum kelahiran sampai wafatnya atau juga diurut dari surat pertama sampai surat akhir. Hmm. Nah, Hmm. itu saya kira Iya, menarik. iya, iya. Atau Iya. sebenarnya bisa dibalik, bisa jadi Hmm. dua pilihan. Iya, Pertama, mushaf Al-Qur'annya ya iya betul. kita Iya, tafsirkan dengan atau dijelaskan dengan kisah-kisah Rasulullah, misalnya iya. surat Al-Lahab. Hmm. Kenapa sih surat Al-Lahab? Gimana ceritanya begitu kira-kira ya? Hmm. Itu maksudnya Iya, Pak ya. iya betul. Cerita tentang Abu Lahab itu seperti apa? Hmm. Siapa dia Hmm. gitu kan? Hmm. Jadi kan paman Hmm. Nabi yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, lalu kenapa Hmm. disebut dengan Abu Lahab? Itu menarik itu dikisahkan Hmm. dan ininya referensinya surat Al-Lahab atau surat Al-Fil tadi itu gitu ya. Tentang pasukan gajah nanti ada cerita. Nah, itu bisa seperti itu atau bisa juga sebaliknya. Eh, Mungkin ya nggak tahu mungkin sudah ada yang mulai atau belum siroh gitu kan tapi eh, apa diperjelas oleh Al-Quran. Hmm. Misalnya dimulai kelahiran Rasulullah, ada dalilnya Al-Fil Hmm. tentang Nabi lahir dalam keadaan yatim. Hmm. Ya, ada dalilnya surat Ad-Duha, Hmm. alam yajid Hmm. yatiman fa'awa. Hmm. Jadi, eh, menarik itu. Jadi Hmm. Al-Quran, maaf sirah, Hmm. tapi diselipkan ya, dalil-dalil dari Al-Quran. Dari mana kita tahu bahwa Nabi itu lahir yatim? Ya, bukan hanya hadis, tapi ada dalil loh Al-Quran. Nah, dari mana bukti ada kisah tentang pasukan gajah? Ada loh Al-Quran. Bagaimana hijrahnya Rasulullah atau terjadi perang Badar? Al-Quran. Mungkin bisa dibalik dengan dua seperti itu mungkin. Wallahu alam. Saya pernah dapat buku, tapi beberapa hari terakhir ini saya cek, nggak tahu nyelip di mana. Itu kisah 25 Rasul berdasarkan Al-Quran. Itu menarik. Ya. Nah, mungkin ini juga demikian. Ya, Sirah Nabawiyah berdasarkan Al-Quran. Ya. Bisa dibalik. Wallahu alam. Iya, iya, Ustaz. Ya, saya kira yang kalau saya pernah nemu ya, Ustaz, kebetulan saya juga udah beli, Mm-mm. itu Sirah fi Zilalil Quran. Sirah Mungkin Fizir Al-Quran. ada ya, Ustaz, ya? Saya Sirah fi Zilalil Quran. Ada punya, ya? tapi gimana taruhnya? Ada. Saya juga Ya, beli.
Saya beli. Tapi di mana naruhnya tuh, Pak? Sirah Fizil Quran. Ada, Ada ya Ustaz ya. ada. Belum lama saya dapat. Heeh. Betul ya. Iya. Jadi mungkin ada siroh Mhm. atau bari, ini maksudnya dari tafsir atau bari. Ya, Atau betul. jadi dibaca atau bari satu demi satu ayatnya. Mhm. Oh ini dikatakan di tafsir atau bari ini Sirah Nabawiyah dicatat ini apa di atau di kopas yang gitu ya. Bagian Ya, itu ya. Itu itu ya. mungkin ini kali Pak Oh bukunya. iya betul betul ya Ustaz ya. Ya Sirah Fizil Al-Quran jadi mungkin nah seperti itu Heeh. hanya paling tidak ada versi tadi Ustadz ada indeksnya bahwa Untuk ini kan memudahkan ini ya. ngurut ngurutnya berdasarkan Quran atau berdasarkan sirah ini Ustaz. Sirah. Heeh. Betul. Karena berdasarkan sirah berarti kan berdasarkan peristiwanya. Ya. Kemudian peristiwa ini ayatnya berapa, ayat ini peristiwa ini ayatnya apa saja, kemudian digabungkan nanti dari sirah fizil Al-Quran, sirah dari tafsir atau bari, sirah tafsir yang lain, misalkan gitu. Kalau Jadi kalau Sirah Fizilil Quran ini dia runut berdasarkan peristiwa. dari sirahnya ya Ustaz ya, Ya, jadi dia dari sirahnya sirahnya lalu kemudian diambilkan di diambilkan sirahnya. cuplikan ayat Al-Quran. Ya, ya, ya. Termasuk Ya, misalnya tentang fase-fase pengharaman khamar itu ada ya, Ustaz. sejarahnya, kemudian ada Hmm, ayat. Kemudian tentang perang ya. Uhud ya, nanti Hmm, dicari ayatnya. Ini hmm, menarik. Saya baru baca sekilas juga, cuman hmm, hmm. biasanya baca buku detail itu kalau menulis. Ah, iya. Iya, itu nanti digabungkan dari beberapa tafsir, Hmm, digabungkan, diurutkan berdasarkan sirohnya, dibalik juga diurutkan berdasarkan mushaf Qur'annya. Itu betul. jadi kalau mau kita baca Al-Quran di ayat ini, oh ini Hmm. kalau sirohnya, siroh itu artinya kan nanti itu kan sebenarnya contoh real kehidupan ya Ustaz ya. Ya, Contoh ya, real kehidupan. Jadi ya contoh real kehidupan kita jadi lebih inilah lebih lebih betul ya. paham mungkin ya. Hmm, Ya, paham itu eh, nah itu apa em, iya, menarik ya. Sebenarnya kalau ada ininya Ustaz ya, kalau ada digitalnya itu dari teknologinya udah sangat 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 iya, memungkinkan atau mudah sebenarnya kalau di betul. digitalnya ada Iya, iya, ya. iya. Nah, Kebetulan saya kan di bidangnya di informatika dan ininya penelitiannya bisa tentang di, Al-Quran gitu. Jadi bisa dibuatkan ya. sebenarnya Hmm. ya itu Tapi sebenarnya bikin naskahnya dulu, ya. nah Setelah itu itu buat digitalnya. ya dari tafsir-tafsir yang ada Mhm. nah, diambil dibaca tafsirnya oh ini ada sirohnya diambil ada sirohnya Mhm. tentang apa diambil Hmm. sirohnya tentang apa diambil nah kemudian nanti kan bisa dibuat itu tabelnya Ya, ya menarik, menarik. ya itu saya ya itu saya cari-cari ya kalau saya kebetulan kan nggak bisa bahasa Arab ya Ustaz ya jadi buku-bukunya ya Surah Nabawiyah yang bahasa Indonesia tapi Mhm. Alhamdulillah ternyata banyak sekali yang bahasa Indonesia Ustaz ya sekarang Mhm. Surah Nabawiyah itu Ya, bahasa Indonesia banyak sekali. sudah diterjemahkan dan ini juga Iya, memudahkan kita ya. Jadi iya, seperti yang buku yang tadi, buku Sirah fi Zilalil Quran, ya iya, versi terjemahannya gitu kan, versi iya, terjemahan. iya, Saya iya. juga kadang dua gitu ya. Jadi Hmm, punya stok Arabnya itu untuk iya, rujuk ke hmm, otentitasnya gitu kan. hmm, Yang kedua untuk memudahkan, saya juga pegang yang hmm, versi terjemahannya. Ya hmm, bisa dibaca juga oleh orang lain. iya, iya. Atau barangkali juga Ustaz kembali lagi ke topik yang tadi. Mm-mm. eh, Apakah ada penelitian ya mungkin apakah baik dari S1 kan Mhm. kita UIN banyak ya Ustaz ya. Hmm. Kemudian atau S2 atau bahkan mungkin S3 bagaimana Al-Qur'an itu sebagai sumber sirah nabawiyah itu mungkin saya kira sebenarnya topik yang menarik dan penting dan Aha. ini sebenarnya layak juga untuk penelitian sampai S3 pun sepertinya menurut saya Ustaz ya.
Iya, 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 iya. Sangat mungkin, tapi saya belum nemu tuh ya yang Hmm, khusus membahas tentang hal itu. Kalaupun ada, hmm, dia ada pada sebab-sebab buku. Ya. hmm, Jadi misalnya dalam buku Said maaf Ramadan Al-Buti ya, bahkan itu pun hmm, juga antar. Dia sebut untuk apa kita belajar sirah Nabawiyah? Kata dia ya hmm. untuk memudahkan kita memahami Al-Quran. Al-Quran, iya betul. Itu statement yang Iya, menarik gitu ya. iya betul. Jadi kita belajar sirah agar mudah memahami Al-Quran. Ya benar. Iya betul. Sebab kalau enggak sulit kita memahami. Iya betul. Nah, Dan tapi saya belum ya, belum nemu tuh yang khusus buku tebal apa karya ilmiah yang membahas tentang sirah, maaf, Al-Quran sebagai referensi belajar sirah itu belum belum menemu buku khusus ya. iya, Ya, bisa jadi ini iya, Pak, menjadi inspirasi teman-teman yang kuliah di perguruan tinggi Islam mungkin. Bisa iya, bisa jadi karya ilmiahnya itu bisa. iya. Ya. Atau mungkin ada kita belum tahu. Iya, Ya, saya ya. kira, iya. Kalau bagi saya pribadi juga itu Ustaz, jadi apa? Jadi apa? Lebih memahaminya karena kita melihat tokoh realnya. Jadi Mhm. seperti misalkan Abu Lahab di surat Al-Lahab. Kemudian kita bukan belajar tentang Abu Lahab di peristiwa itu, tapi belajar bagaimana Abu Lahab secara ini apa keseluruhan sebelum kenabian Abu Lahab ini apa bagaimana biografi Abu Lahab itu Ustaz. Jadi Mhm. lebih paham lagi bukan hanya pas Abu Lahab yang di surat Al-Lahab saja gitu. Jadi Mhm. Mhm. melihat sosok Abu Lahabnya sendiri, jadi kita jadi lebih paham surat Al-Lahab. Iya, Mungkin kalau itu ya, iya. Ustaz, ya mungkin Nah, eh, kalau ya, saya yang ya, memungkinkan banget, mungkin realistis menulisnya adalah tentang mirip-mirip ini mungkin ya, tapi lebih praktis gitu ya. ya, Jadi ya, sirah nabawiyah, lalu kemudian kita tafsirkan dengan Al-Quran. Ya, ah, ya, itu bagi saya itu lebih ya, ketimbang sebaliknya. Ya, ya, Al-Quran, kemudian kita ya, sirah itu butuh apa tenaga, butuh waktu yang sangat luas gitu ya. Dan harus kompeten juga gitu ya. Saya bukan jurusannya bukan tafsir Al-Quran saya. Tapi saya S3 saya di bidang pendidikan sebenarnya gitu kan. Lebih kepada pendidikan. ya. Mungkin ini Ustadz kalau yang Al-Quran kemudian ditafsirkan ke Sirah, Mhm. barangkali tidak kita menafsirkan sendiri ya Ustadz. Barangkali seperti Sirah fi Zilalil Quran ini yang saya Ya, tangkap, mengutip. itu ngambil aja ya mencarikan Betul, sirah-sirah di dalam sebuah tafsir. Ya betul, betul. Ustadz ya, mungkin ya, Iya, betul, betul. ya Merangkum. mengambil, merangkum ya. Jadi merangkul yang sirah-sirahnya mana Hmm. diambilin gitu. Ya. Itu yang apa? Ya. Kemudian ya mungkin bisa dikelompokkan itu Hmm. Hmm. bahkan mungkin bisa di ini Ustaz digabungkan antara Fizil Al-Quran, sirah dari Fizil Al-Quran, sirah Hmm. dari tafsir yang lain, sirah dari tafsir yang lain Hmm. dikumpulkan jadi sirah eh, dari tafsir Al-Quran gitu. Hmm. Iya, Itu iya. Iya. kira Sirah dengan tafsir Al-Quran atau ya Al-Quran dari dengan tafsir sirah. nah, dua-duanya saya kira dibolak-balik itu penting itu. Jadi dua-duanya penting saya kira. Jadi Hmm. eh, dua-duanya dari dua sudut pandang itu sangat penting menurut Iya. saya. Iya. Cuman yang kedua tadi Pak Arif menurut saya beban mentalnya agak berat gitu ya. Jadi eh, apa sudah harus belum sekerasnya Profesor Quraisy Shihab lah sekiranya. Kalau beliau layak jadi menafsirkan Ya, dengan segala ya, catatan gitu ya. Jadi tapi kalau saya menulis sirah tapi inspirasinya diambil dari ya, Al-Quran itu mungkin ya, itu ya, bagi saya itu lebih ya, lebih memungkinkan gitu ya. ya. Mudah-mudahan segera bisa terwujud Ustaz. Amin, amin. Ini eh, saya tantangan hari ini terus terang Pak Arif dibanding yang dulu agak banyak tercurah waktu di media sosial, ya, baik Ah, ya, ya, ya. Instagram ataupun kemudian YouTube. Ya. Hmm, hmm, Ya ceritanya
ini terpengaruh zaman juga, ya, ikut-ikutan Yes. mau tidak mau. Hmm. Hmm. Ini juga sekarang yang dialami oleh ustadz-ustadz besar kita ya. Ada Ustadz Adi Hmm. Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Hmm. Khalid Asalama, ya, Hmm. segala warnanya. Ya, itu kan para mereka yang ilmunya kita tidak usah ragukan lagi, luar biasa ya. Tapi lagi-lagi di kepenulisan lemah, ya, sedikit. Ya, ya. Tapi justru banyak Hmm. mereka di kajian-kajian apa ini offline ataupun online, Hmm. ya, miking belum rekaman. Hmm. Jadi ini memang zamannya emang udah Iya. berubah emang gitu ya. Dibanding dengan ulama-ulama dulu yang memang lebih banyak melahirkan karya tulis, kalau sekarang Hmm. ustaz-ustaz kita lebih banyak melahirkan karya-karya video, ya, YouTube. Hmm. Ya, sama-sama produk. Ini kan pilihan saya sebenarnya. Nah, saya juga mulai ke sekarang. Tahun 2022 ini saya kecolongan, mestinya minimal 1 atau 2 buku saya terbitkan. Ini udah bulan September, hampir belum terbit juga. Iya. Ustadz mungkin seperti kan ada buku Sirah Nabawiyah dari Ustadz Firanda Ustadz ya, yang tujuh jilid. Ya, Itu Ustadz. ah, Nah itu dan mungkin juga yang Ustadz Ahmad Sarwat barangkali juga itu kan ada yang cukup banyak juga. ya, Sepertinya kalau seperti misalkan Ustadz Happy itu atau dan Ustadz yang lain yang banyak berceramah, saya kira tidak harus menulis sendiri, tapi ya. semacam ghostwriter itu Ustadz. Kalau saya lihat di buku yang Ustadz Firanda yang 7 sampai 7 Pilih. jilid itu, Mhm. sepertinya itu ya mungkin ada bantuan dari santrinya untuk menuliskan gitu, Pasti, Pak. menuliskan gitu. Iya. Jadi ya kemudian divalidasi gitu. Jadi Pasti itu. Pak. sambil ceramah sambil ditulis. Iya. Kan ada apalagi ada rekamannya Ustaz. Hmm. Rekaman ya kita nggak harus bicara langsung ini tolong ditulis. Iya, iya, Tulis kemudian iya, oh ini dibenerin ini dibenerin benerin benerin iya. udah versi pertama udah terbit. Betul. Iya, Ya. menarik. Itu strategi emang yang belum kita lakukan dan Ya. suatu saat semoga ya. Karena Ya. ulama-ulama lain misalnya yang kontemporer lah. Misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang sampai Hmm. 200 buku itu nggak mungkin beliau nulis sendiri. Iya. Di usianya 90 tahun ya. Atau Iya. Syekh As-Salabi itu berdiri buku-buku tebal. Nggak mungkin nulis Iya. sendiri. Mesti ada tim. Sebelum ada komputer lagi dulu ya itu gimana? Iya, ya, lagi ya. Nggak di Sebelum ada zaman sekarang komputer. aja, Pak. Iya, Pak Arif. Yang Iya. sekarang aja misalnya kayak ustaz-ustaz kita misalnya ada Iya. buku tebal Raghib Iya. As-Sajani. Iya. Itu beliau itu hampir setiap bulan mengeluarkan Hmm. buku baru. Hmm. Dan buku barunya itu setebal ini nih. Tebal-tebal. Setebal ini. Wah, Hampir kapan setiap bulan. nulisnya gitu ya? Nah, iya, itu mesti banyak tim. Iya, Dia punya iya, murid. iya, punya tim penulisnya. Apalagi zaman sekarang bisa direkam Ustadz, jadi bisa lebih memudahkan. Iya, Ya, bisa direkam, jadi kita tidak harus langsung di depan murid untuk mendengarkan gitu. betul. Iya, iya, iya. Mungkin ada. Iya. Kalau Dr. Astolabi itu saya dengar metodenya itu dia yang membuat outline-nya, Pak. Oh, atau lainnya ya, Ustadz ya, ya. Ya, Iya, ini nanti iya. referensi pengembangannya murid-muridnya. Ah, iya, iya. Di akhir beliau lagi sentuhannya. Iya, iya. Ya, Iya, begitu buku itu keluar, iya. orisinalitas pemikirannya itu memang masih masih dijamin gitu. Memang Hmm, idenya iya, dari dia, outline-nya begini, iya, nanti mencari iya. referensi dalil itu murid-muridnya. Hmm, Nah, hmm. sentuhan akhirnya itu dia lagi. Jadi bahasa Ah, iya. aja yang kelola. Jadi emang lebih Ah, iya. cepat, lebih cepat. Iya, jadi produktif, jadi efektif ya. Betul, betul, efektif banget. Iya, 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 iya. Terima kasih Ustaz ini banyak pencerahannya untuk saya pribadi khususnya dan mudah-mudahan dari untuk teman-teman yang lain dan mudah-mudahan nanti bisa Aha. dilanjut di topik yang sangat menarik dan topik-topik yang lain. Tapi sebagai Iya, motivasi Pak Arif, saya iya, ingin Pak. sampaikan bahwa belajar dari para ulama dulu, misalnya Imam Abu Hanifah, itu dia mendalami ulum syar'i, ilmu-ilmu agama itu udah lebih dari separuh hidupnya. Artinya Ah, teman iya, yang dari Telkom atau dari Unpad atau dari mana,
tidak ada kata telat gitu ya untuk mendalami ulum syar'i ya, termasuk sirah nabawiyah ya. Mungkin akan ada kendala nanti di referensial, misalkan ada berbahasa Arab. Ya sebenarnya tinggal belajar bahasa Arab eh, sebagai alat saja. Nah, jadi Hmm. sekedar bisa menerjemahkan, tahu artinya, jadi nggak usah sampai Hmm. bisa ngomong gitu kan. Iya. Nah, bukan mesti translator duta besar enggak ya. Hmm. Itu saya perhatikan beberapa ustadz ya bisa gitu ya. Walaupun Hmm. mereka alumni kuliah umum gitu Iya. kan, tapi belajar ilmu ilmu alat yang sederhana ya Hmm. itu sangat mungkin sehingga bisa Iya. mengakses referensi yang berbahasa Arab juga walaupun Hmm. ya nggak mesti sampai expert gitu ya. Iya. Hmm. Bisa kira-kira tahu artinya. Ya, ya Gitu ya. betul. Jadi nggak Iya. ngeplain banget. Iya. Apalagi ya itu Ustadz, kalau Sirah Nabawiyah itu, saya waktu belajar pertama dengan intens itu kan setahun yang lalu kira-kira Ustadz, yang Maulid tahun yang lalu. Hmm. Nah itu saya terus terang tidak mengira bahwa buku Sirah Nabawiyah itu sebanyak ini. Pertama itu bukunya. Hmm. Kemudian ceramah-ceramahnya juga saya tidak mengira sebanyak ini. Ternyata ada lagi, ada lagi, ada lagi. Iya. Termasuk ya buku-buku juga saya rasanya udah insya Allah kalau yang saya tahu di internet ada, bisa dibeli, saya beli Ustadz gitu ya, yang Hmm. bahasa Indonesia. Tapi Hmm. tetap ternyata ada lagi, ada lagi, ada lagi. Jadi ini apa ya, sangat sangat Kaya. membantu. Iya, sangat kaya. Alhamdulillah udah di bahasa Indonesia juga banyak. Makanya saya suka sampaikan belajar sirah nabawiyah itu, saya mungkin kalau dihitung hitung tahun apa intensifnya, mungkin lebih dari 20 tahun gitu ya. Dari tahun 2000. Ini kan udah 2003. 2023, artinya 23 tahunan ya. Seperti benar kata Pak Arif. Kalau saya ilustrasikan seperti orang menggali mata air sumur yang nggak pernah kering. Selalu ada. Ya, selalu terus gitu ya. Bahkan untuk memastikan saya sekarang lagi pesan buku judulnya Al-Hawi Al-Kabir yang itu oleh Imam Al-Mawardi itu 18 jilid ya. Nah, saya tertarik dengan kajian-kajian beliau walaupun ada catatan ya, termasuk saya tulis di Instagram saya hari ini beliau menyebut ada kisah Umar yang membunuh anaknya hidup-hidup gitu kan. Nah, saking penasarannya sampai saya pesan buku itu ya. Barusan saya pesan dengan teman di Saudi. Kebetulan saya tanggal 30 mau 31 mau umroh. Itu harganya 2,9. Tapi saya kira ini penting ya. Bulan lalu saya pesan buku tafsir ada 7 jilid ya. Itu Hmm. ditulis oleh Syekh Al-Qurani, gurunya Hmm. Muhammad Al-Fatih. Ya. Hmm. Nah, jadi saya pengen Hmm. tahu pemikiran-pemikiran Guru Al-Fatih ini tentang tafsir Al-Quran. Jadi, Hmm. benar kata Pak Arif, Hmm. kita seperti apa menggali sumur terus ada air nggak pernah, Iya, ya ada terus dan selalu iya, menarik. iya. Iya, yang bahasa Indonesia aja seperti itu, apalagi mungkin Ustadz yang Nah, ya, ya, bahasa Arab betul, itu betul. lebih lebih kaya lagi Lebih kaya ininya, lagi. sumbernya. Iya, Dan video-video juga begitu Pak Arif. Saya kadang ya, ya kalau betul. lagi capek baca, saya dengar video-video dari luar aja. Ada misalnya Syekh siapa Muhammad Al-Arifi misalnya yang Ustadz yang Saudi. Kemudian beberapa ulama-ulama Mesir. Itu kajian-kajian sirahnya wah luas banget gitu. Sangat ya. Jadi kalau baca kan kita mesti ini. Kalau dengar YouTube kan enak aja sambil nyupir juga jadi gitu ya. Iya, betul. Iya, Analisa-analisa mereka itu dengan konteks kekinian itu menarik. Dan itu menjadi inspirasi baru. iya, iya. Iya, ini terima kasih Ustadz, ini udah sampai malam nih. Mudah-mudahan Nah, nanti bisa silaturahmi kembali, termasuk mungkin kalau kalau ke Bogor Pak Arif iya, kapan-kapan siapa tahu pas waktunya. insya Allah. Iya, insya Allah Ustadz ingin nanti ingin silaturahmi ke Bogor nanti. Amin. Insya Allah ya. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Ini insya Allah Sama-sama. nanti mohon izin saya share ke teman-teman. Ya, Ya. ya saya sangat bersyukur. Alhamdulillah bisa banyak belajar. Eh, mungkin eh, seperti itu kita tutup ya Ustadz ya, Ya. dengan Alhamdulillah dan barangkali dengan doa akhir majelis. Subhanakallah Subhanakallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Ustadz. Ya. Sama-sama. Saya juga mengucapkan makasih atas rahimnya Pak Arif. Senang malam hari ini banyak termotivasi, banyak insight baru insyaallah.
Ya, Saya terima pamit. kasih. Semua Terima yang kasih, lainnya, Ustaz. Pak Muji, Pak Susanto yang juga gabung, walaupun jadi pendengar, saya pamit. Mohon Ya, maaf kalau ada yang ya, kurang. ya, 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 Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin saya tutup, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Jazakallahu khairan. ya, ya.